Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas perkenan Mang Oden, saya menyampaikan beberapa menit. Mudah-mudahan Mang Oden masih ada waktu, mungkin beberapa 10-20 menit ya Mang ya. Mengapa harus Mang Oden ditampilkan dalam webinar kali ini? Ini sesi ke-6 yang sudah diikuti oleh lebih dari 300-400 orang. Karena profil Mang Oden di Kota Bandung telah membuktikan banyak mengelola biomasa menjadi sumber daya bagi pertanian kota atau urban farming dengan konsep HDS, Kampisman. Jadi kami merasa ada satu profil kota. Sebelumnya sudah direspon gagasan sawah portable ini oleh misalnya ada wakaf dari Bank Jawa Tengah ya untuk sebuah pesantren di Bogor untuk membuat satu sawah portable bagi pemenuhan pangan santri. Demikian juga dari kalangan teman-teman di GP Perkebunan Jawa Barat itu akan menanam pangan di sela-sela tanaman pokok perkebunan untuk kepentingan karyawan perkebunan itu. Jadi ada suatu prototipe yang bisa diandalkan ya, model kota Bandung gitu ya, model perkebunan, model sebuah pesantren dan seterusnya. Nah inilah gambar Pak Oden dulu ya, ketika sering dengan saya melakukan diskusi. Baik, kemudian hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan apa yang dimaksud sawah portable. Dimulai dari adanya prediksi atau peringatan dari FAO bahwa kita menghadapi pasca pandemi ini kemungkinan adanya defisit kebutuhan pangan itu secara global. Demikian juga tiba-tiba Presiden menyampaikan mitigasi bencana kemungkinan kekeringan, kemarau panjang. Jadi Indonesia pun dihadapkan kepada kondisi kemungkinan adanya defisit pangan. Nah, kami melihat di dalam kondisi tidak normal, kita harus berpikir extraordinary, yaitu dari mana kita harus melakukan produksi pangan manakala airnya terbatas, manakala kita dihadapkan juga dengan kemarau panjang. Saya melihat, karena juga saya berpengalaman puluhan tahun menggeluti biomasa, baik biomasa yang ada di perairan maupun biomasa gulma, kebun, biomasa yang dari limbah ternak, termasuk biomasa yang ada di perkotaan adalah yang dihasilkan atau ditimbulkan oleh rumah tangga dalam bentuk sampah organik. Untuk itulah saya melihat bahwa data di setiap kota, sampah organik selalu dominan. Jakarta saja yang paling metropolis, sampah organiknya di atas 55%. Kalau Bandung atau bahkan kabupaten yang lebih kecil lagi, itu data dari KLH itu menunjukkan di atas 70%. Artinya ada sumber biomasa. Biomasa inilah yang diharapkan menjadi jalan keluar atas problem pertanian di masa kekeringan ekstrim. Kenapa? Karena 70% kandungan biomasa adalah air ya. Berikutnya, Mas Hilman, next. Nah, kalau kita tidak urus sekaligus di lain pihak, dari sisi kepentingan pengelolaan sampah, contoh Bandung, Mang Oden pasti sangat familiar dengan tipping fee ya, nanti hadapan kita harus membuang sampah dengan tarif 380.000 per ton ke suatu TPST. Padahal kalau kita selesaikan 50-60% dari total volume sampah sebuah kota, katakanlah kota Bandung 1.500, misalnya 1.000 ton itu adalah organik, maka itu luar biasa, sangat besar sekali potensi biomasa. Nah, bagaimana next? Bagaimana kita harus mengolah biomasa adalah dari total sampah itu kami sudah ada ujung teknologi yang digunakan di seluruh dunia. Jadi kita tidak usah ragu bahwa di seluruh dunia semua jenis plastik kalau dimasukkan ke dalam reaktor kedap, kemudian dipanaskan sampai 350 derajat Celcius ke atas, maka ia akan berubah fasa. Teknik atau teknologi pirolisis namanya. Kemudian jenis biomasa kering seperti sampah kering, kayu dan seterusnya itu akan menjadi energi panas ketika dilakukan gasifikasi.
Kalau untuk menggunakan panasnya dalam rangka mengubah plastik, tentu itu akan menjadi zero waste, ya. Yang ketiga, jenis organik. Itu seluruh dunia juga sudah menggunakan. Namanya composting sudah ratusan tahun. Kalau di Eropa kita lihat di rumah-rumah tangga juga mengolah sampah. Itu demi kepentingan komitmen pada alam. Orang Eropa pasti bukan karena mencari uang. Nah, yang kemudian di organik ada yang menarik, yaitu teknologi fermentasi atau digester atau digesting yang kemudian melahirkan satu lumpur yang disebut lumpur probiotik. Dari berbagai studi yang saya baca, lumpur probiotik ini terkategori sebagai pupuk organik dengan partikel nano. Jadi kami lalu menyimpulkan bahwa satu metode untuk mendapatkan media tumbuh di perkotaan khususnya adalah mengubah biomasa itu dengan fermentasi, dengan mikroba-mikroba tertentu, dia akan berubah menjadi suatu lumpur probiotik yang berkategori sebagai partikel nano dan bisa menumbuhkan tanaman penuh dengan senyawa dan hormon. Kemudian yang kedua, bisa memberikan lumpur dalam bentuk cairan yang bisa menumbuhkan fitoplankton. Di sini ada dari Pusat Riset Perikanan, nanti Pak Dr. Tri bisa komen terhadap masalah ini, bahwa saya percaya dan saya sudah melakukan masalah ini. Jadi forum ini sebenarnya ini bukan forum ilmiah ya, saya sebagai pelaku saja melakukan sharing bersama teman-teman. Kalau kita menanam di satu kolam portable dengan bahan pakan dari lumpur probiotik itu akan memberikan pakan alami, kira-kira demikian. Kemudian juga untuk tanaman saya. Jadi singkat kata, lumpur probiotik yang sangat basah itu cocok juga untuk nanam padi, dan kami sudah melakukannya bertahun-tahun, sehingga kalau kita manfaatkan akan luar biasa. Berikutnya, Mas Hilman, next. Ya, next aja, itu diperkecil ukurannya. Next. Ya, fermentasi dilakukan dalam reaktor anaerob, reaktor kedap udara. Ini sudah ratusan tahun juga dilakukan. Yang pertama di Indonesia itu, ini perlu disampaikan ke Mang Oden, adalah pertama kali di Indonesia itu ada suatu reaktor di Tegalega Selatan. Itu dibangun tahun 1911. Saya baca buku tentang itu dalam buku Ganesha ya. Itu adalah dibawa oleh Mr. Imhoff. Reaktor itu kemudian memfermentasi semua sampah dari Bandung Utara melalui gorong-gorong bawah tanah, kemudian difermentasi di sana. Gasnya dipakai untuk menghidupkan mobil pada zaman 1911 itu, dan lumpurnya dibawa ke Bandung Selatan oleh kereta api. Nah, itu adalah yang kemudian dikenal oleh masyarakat Bandung sebagai Imhoff Tank. Itu asal mulanya adalah tempat pembangkitan biogas pertama kali di Indonesia. Jadi kalau Bandung kembali misalnya punya cara-cara merubah biomasa organik menjadi lumpur, ini luar biasa, akan menjadi penumbuh pangan pada saat ini, terutama yang sangat dibutuhkan. Next. Ya, next. Nah, kami sudah bertahun-tahun memanfaatkan fermentasi biomasa itu, dapat menanam padi, dapat menanam ikan, dapat menanam sayuran. Bahkan sebetulnya kalau diambil biogasnya, walaupun tidak terlalu bernilai ya biogas itu sebenarnya, tetapi juga dimanfaatkan itu akan memberikan suatu kebutuhan dasar bagi manusia. Berikutnya. Ya. Nah, ini kepada Ibu Sekda, Ibu Sabrina, mudah-mudahan sudah bergabung ya, tadi saya lihat ada. Ini Bu, yang saya bangun di Inalum ya, di Asahan. Itu kapasitas 5 ton, 10 ton sehari masuk, keluar lumpur, kemudian juga gas. Model-model reaktor bisa macam-macam. Next. Ya, saya kira intinya sekali lagi bahwa sharing ini, saya ingin menyampaikan pengalaman bahwa setiap material organik yang difermentasi dengan bantuan mikroba tertentu dapat kita lakukan di berbagai lokasi, karena banyak sekali sumber daya yang dapat kita manfaatkan, berujung menjadi dua hal. Energi bersih, yaitu biogas. Biogas sekarang sudah bisa dikompresi, sudah bisa ditahan dalam tekanan 250 bar.
kemudian lumpur probiotik sebagai media tumbuh. Berikut. Ya, berujung pada suatu TPST, harapan saya ini akan banyak dibangun oleh banyak pihak. Sekarang masih banyak di korporasi seperti Inalum, dan kami sudah banyak pengalaman di berbagai perusahaan. Di Indonesia data hari ini biogas atau digester itu tercatat ada 100.000 piece ya. Seolah-olah banyak ya, tetapi kalau lihat data di India itu 5 juta. Kalau lihat lagi di Tiongkok itu 10 juta terpasang biodigester sehingga memberikan ketahanan energi, ketahanan pangan, karena salah satunya adalah dari biodigester ini. Next. Nah, hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, next. Ujungnya kita ingin membagi bersama masyarakat Indonesia bahwa media tanam ini sudah terbukti, misalnya kalau mau tujuannya mendapatkan komersial plan atau tanaman bernilai, ya tanaman seperti lidah buaya gitu ya, itu kan sudah sangat mahal, hari ini saja sudah 20 ribuan per kilogram per helai daun itu. Itu bisa juga oleh rumah tangga dibuat aneka makanan, jelly, dan teh, dan seterusnya. Nah, kalau sawah, itu dari pengalaman kami, itu setiap meter, next. Nah, next, lagi ada. Iya, back. Nah, setiap meter itu yang memperlihatkan polybag dan pot-pot itu, kalau kita menanam di polybag atau pot, satu pot itu dengan satu butir dengan teknik tabela tanam benih langsung itu akan menghasilkan di 87 rumpun ya. Kemudian dari setiap rumpun keluar male, dari setiap male keluar bulir padi. Sehingga dari pengalaman kami rata-rata 150 gram. Jadi kalau 1 meter berisi 3 kali 3 pot itu akan diperoleh 150 gram. Maka singkat kata, dalam model yang kami buat 60 meter persegi setara dengan tanah yang dimiliki RSS ya, tipe 21, itu bisa menghasilkan beras 1 tahun itu 300-an kilogram atau setara dengan kebutuhan konsumsi satu keluarga, 2 anak, 1 istri ya, itu adalah 1 liter masak setiap hari atau 300-an kilogram per tahun. Jadi dengan demikian cukup kalau dak, tap, genting, dan halaman misalnya digunakan sebagai urban farming untuk kebutuhan pangan pokok pun, sepanjang mempunyai biomasa yang difermentasi tadi, maka ia akan memberikan satu pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman sehingga mencukupi untuk kebutuhan pangan pokok di luar sayur, di luar ikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kata sawah dalam ekologi Indonesia ini adalah selalu ada 3 komoditas, yaitu ada padi, jadi petani menyebut sawah itu. Kedua, ada pematangnya itu ditanamin sayuran, biasanya pakai galengan bahasa orang Sunda itu ya. Kemudian yang ketiga ada ikan, jadi selalu ada itu. Oleh karena itu kami mengembangkan yang dinamakan sawah portable, ada kemudian ikan ya. Berikutnya Hilman. Next. Ini sayur, nah terus bisa diteruskan. Nah misalnya model-model seperti ini dengan mereuse barang-barang yang banyak di pasaran sebagai limbah dalam tanda petik ya, limbah industri, biasanya dapat kita gunakan sebagai media tanam ikan. Ini dengan diberi aerasi, diberi sirkulasi air sehingga cukup oksigen, itu akan mencukupi 200 ekor benih gitu. Itu kan 1 meter kubik lah total volumenya. Maka itu semua bisa mencukupi. Next, berikut. Ya, harapan ini adalah kita bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Tadi ada biogas, tapi anggaplah biogas ini karena disandingkan dengan LPG yang disubsidi sehingga orang tidak akan begitu semangat lah untuk mengurus mendapatkan biogas. Saya lebih merekomendasikan penggunaan digester ini untuk menghasilkan lumpur. Terutama saat ini, sebentar menghadapi kemarau panjang tadi, adalah kita harus memeras 70% air dalam biomasa itu menjadi lumpur probiotik untuk media tanam. Next, masih ada? Next. Oke, ya, tadi kesimpulan. Nah terakhir, slide dari saya adalah bahwa setiap beras yang kita terima di rumah
itu rantainya panjang. Dan petani akhirnya tidak mendapatkan pendapatan yang cukup, sedangkan konsumen juga harus membayar harga beras yang relatif mahal. Solusinya yang kami tawarkan adalah teknologi tepat guna sekarang ada di level-level produksi hanya berapa ratus kilogram, atau yang di rumahan itu menggunakan mesin penggiling gabah sendiri. Jadi kalau ini diambil sebagai jalan keluar di masa pandemik ini, banyak yang kena PHK, banyak yang memerlukan usaha-usaha di rumah saja, maka membeli gabah dari petani Rp5.000 sampai Rp6.000 gabah kering giling, kemudian mesin pencacah, mesin penggiling padi itu bisa menghasilkan beras, maka ia akan menghasilkan rendemen 70%. Jadi 1 kilogram gabah itu akan menjadi 700 gram beras. Sama dengan kita membeli beras seharga Rp7.000. Bandingkan dengan harga pasar Rp10.000, Rp11.000. Di sana ada margin yang selama ini diambil oleh Bulog dan diambil oleh tata niaga yang panjang. Jika itu dilakukan oleh usahawan-usahawan kecil, rumah tangga di perkotaan, yang punya relasi dengan para petani, maka petani juga akan mendapatkan satu value, satu nilai yang lebih baik dibanding dengan hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tahu di dalam forum hari ini luar biasa, saya tahu ada 300-an yang masuk, jadi saya tidak akan panjang lebar. Saya tahu di sini ada Kepala Balai BBLM Pak Nuh ya dari Perindustrian, Kang Gin, Kadis Pangan, Pak Sofian Hernadi dari Lingkungan Hidup Bandung, Pak Dandan, Pak Gunung Saptari ya. Ada juga nih kawan saya kelihatannya nih, Pak Sugiharjo dari dokter ya, Sugiharjo dari UNS, kemudian Pak Prof. Anas, M. Fauji, Dr. Neni dari LIPI ya, saya lihat ada. Kemudian Dr. Triheru, Dr. Undang Fajar dari Pusat Riset Perkebunan, Ibu Rika dari Gabungan Perkebunan, kemudian Dr. Insinyur Saadah dari Universitas Hasanuddin. Moga-moga bisa membantu saya ya, memperjelas ini. Saya bukan seorang peneliti, saya bukan akademisi, jadi saya adalah pelaku yang ingin sharing. Awalnya ini dibagi di dunia perkebunan, di dunia teman-teman para pelaku, tetapi saya lihat kok di Facebook aja sudah diklik sampai 650.000 ini, jadi sudah viral gitu ya, sebutan anak-anak muda sekarang ini. Jadi demikian Mas Wajar dari saya. Kalau Mak Oden masih ada waktu, mungkin komen sedikit sebelum meninggalkan. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.